Aturannya nggak dipukulin. اللهم صل على سيدنا محمد. Yang gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus guru-guru saya pada Al-Mukarram Tni Ahmad Saifuddin, abang dan guru saya Al-Mukarram Ustaz Mukhtiar SHI. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di kampung kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, ada Ketua RW 10 Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sofyan, Ketua RW 15 Bapak Ahmad Sumantri, Ketua RW 17, segenap Kepala RT 01 sampai 011 RW 10, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kalau ngomongin maulid Rabiul Awal udah tangih kemana-mana. Lagian orang Kota Baru jangan pakai diajarin soal maulid. Yang udah nukangin tukang maulid cuma mengambil keberkahan dari tempat mulia ini. Begini Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi untuk menjadi contoh ini yang susah. Dan itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita orang Kota Baru nyontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selain memberi contoh, beliau pun juga menjadi contoh. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Nah, segitu aja judulnya dah. Ya, mudah-mudahan 15 menit selesai. Potong 5 menit pembukaan, sisa 10 menit saya ngomong. Udah dengerin aja apa sih?
Oke bapaknya. Apa yang kita bisa contoh? Pertama, kita bisa contoh dari baginda Nabi. Baginda Nabi itu dalam berdakwah mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Ayo kita lihat. 13 tahun beliau berdakwah, awal-awal perjuangan di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah cuma untuk menanamkan fondasi dengan harapan di mana-mana bangunan kan bagaimana fondasi, betul? Bangunan kuat, fondasi kuat, bangunan aman. Fondasi rapuh lah bangunan rubuh. Fondasi miring lah bangunan melengsok. Bangunan bagaimana fondasi? Kita nih Pak, orang Kota Baru itu bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat. Siapa yang bisa melihat fondasi? Tapi kan gejala dari keimanan itu yang akan terlihat. Contoh, kita contoh aja dari gampangan. Ini ada serumnya nih. Oh iya. Ada nggak serumnya? Kelihatan? Kagak. Aku bisa tahu Pak. Ada bunyi, benar. Ada bunyi. Strumnya nggak kelihatan, gejala dari strum yang terlihat. Itu di atas kipas angin ada strumnya tuh, muter. Ini lampu ada strumnya nih, nyala. Ya kalau begitu nggak perlu profesor turun tangan. Bocah kita ini paham Pak. Di mana-mana kalau ada strum, mic dicolok pasti bunyi. Betul? Kipas angin pasti muter, lampu pasti nyala. Kenapa? Strumnya ada. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Ya, baru azan. Ya baru komat. Nah, imamnya Ustaz Mutia lama tuh kalau imamnya. Ada yang jauh gitu di sini? Iya. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Kalau punya iman, duduk di majelis ilmu bersama guru-guru kita. Itu kalau jalurnya benar. Sekarang saya aja terbalik. Strum ada, tapi ini ketemu nyala. Kata teknisi di depan, oh Syauki, yang itu makan mic-nya koslet namanya. Benar? Apa namanya? Koslet. Kamu sama. Bro, emang di sini mau lihat udah mau segini ya? Apa udah kesaingan apa gimana ini? Bang, maaf Bang, ini kita lagi peringatin maulidnya seorang manusia yang karena beliau kita ada. Ya, yang karena beliau kita ada. Dalam hadis qudsi Allah menegaskan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, semua aku tidak akan ciptakan dunia beserta isinya ini. Adam diciptakan dari nur Muhammad. Semua para nabi diciptakan dari nur Muhammad. Makanya ketika kita lagi peringatin lahirnya manusia yang karena beliau kita ada, jangan pada lemes begini ngapa? Mau semangat? Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic kagak mau nyala. Itu namanya Koslet. strum ada, kipas angin kagak mau nengok. Kipasnya Koslet. strum ada, lampu nggak nyala, lampunya ngaku imannya gede, kagak mau sujud. Itu namanya Koslet. ngaku imannya kencang, rumah dekat masjid bagus, nggak mau sholat berjamaah di masjid. Itu namanya Koslet.
Ngaku imannya tinggi, rumah tingkat, mobil ada, motor punya, buat maulid cepat. Itu namanya Koslet. Koret. Koret. Ya, yang koslet kita benerin dulu Pak. Supaya apa? Supaya Kota Baru jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Lihat baginda Nabi mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah yang memang sangat kita rasakan. Bahwa belakangan ini Pak, belakangan ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur bahkan luntur. Lentur bahkan luntur. Sekarang ini benar dulu kata orang tua saya, sholat kita menghadap kiblat, tapi mau warung laris, jabatan naik, pangkat naik, kita cari mbah. Kita campur bacaan dalam sholat kita, iya karena butuh uang mbah. Anastai. Ayo nih, kalau dulu abang ingat, bapak ingat, ucapan saya punya orang tua adalah Syekh Izzuddin MZ. Beliau pernah bilang begini. Insya Allah kata beliau saat itu, insya Allah orang Kota Baru yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan, udah gak bakal ada di tempat kita. Amin. Mbak berkala gak bakal ada, betul? Tapi mbak pohon gede gak bakal ada. Gak ada. Emang pohonnya udah habis. Pohonnya kagak. Tapi yang sering kita kena di sini nih, bukan syirik jali, apa? Syirik khufi, syirik yang samar-samar. Kita meyakini sesuatu selain Allah. Cincin kita jadiin sebab. Oh, saya nih Pak semenjak pakai cincin ini nih. Cincin. Oh, semenjak saya pakai cincin ini, jangankan anak perawan, nenek-nenek lihat saya lurus. Cincin kita jadiin sesuatu. Atau ibu-ibu nih yang sering kena nih. Bu, Soki, kenapa Bu? Saya sakit berobat kemana-mana kagak sembuh-sembuh Soki, tapi ke dokter anu sembuh. Dokter kita jadiin sebab. Kita lupa wa idza maridtum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Obat, dokter, tabib cuma perantara. Tapi perantara saat ini kita jadikan tujuan utama. Makanya saya diajarin sama guru saya Ustaz Mutia. Beliau pernah mengajarkan begini, Sogi, ya guru. Dalam Islam kata beliau, iman itu ada 4 tingkatan Islam. Tingkatan iman itu ada 4. Pertama ada al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada imannya itu selalu naik, gak turun-turun. Mantep banget imannya imam. Ini iman siapa nih? Ini imannya Anbiya, para nabi. Coba lihat para nabi. Semakin diuji, semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar cintanya sama Allah. Apa buktinya? Tengok sejarah. Enggak ada satu orang nabi manapun mengundurkan diri jadi nabi. RT banyak. Nabi nggak ada. Ayo kita buka sejarah. Ada nabi yang dalam berdakwah dikejar-kejar sama umatnya sendiri. Nabi Musa alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwah sampai masuk ke dalam perut ikan besar. Nabi Yunus alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwah ujian terbesar datang dari penyakitnya sendiri. Macam Nabi Allah Ayub alaihissalam. Coba lihat Nabi Ayub juga. Dalam berdakwah diujinya lewat penyakit dan gak tanggung-tanggung. Puluhan tahun beliau menderita penyakit ini.
Sampai-sampai kan istrinya ini nggak sabar. Nah satu malam ngobrol dengan istrinya nih, Nabi Ayub sama istrinya ngobrol berdua dalam kamar. Apa kata istri Nabi Ayub? Ayub, dengerin aja kamu sekarang. Jangan protes nih, Ayub. Apa beliau? Ayah menikah seorang nabi. Ayah kemarin ya, jangan dimarahin. Nanti kalau dimarahin dia takut masuk kusut lagi. Jangan. Nah, kamu kalau mau bercanda, gak apa-apa di belakang aja. Ya, kalau mau di dalam tenang dulu ya sayang ya. Susah ngomong kalau ada saingan soalnya. Udah saya teriak, udah teriak lagi. Udah jangan main salah-salahan, nak. Sayang. Soleh, nah, jangan main salah-salahan. Kalau mau masih bercanda, nggak apa-apa di belakang aja. Bisa tenang? Ya, alhamdulillah. Soleh ya nak ya. Insya Allah. Jangan dimarahin Pak. Nih sekarang ini banyak. Maaf. Nih kalau kita mau jujur deh Bang. Banyak generasi kelahiran 76 sampai 90 jarang masuk masjid. Ngapa Bang? Lihat aja sebelah kita. Kalau enggak 50 tahun ke atas, 30 tahun ke bawah. Sementara yang 40-50 tahun generasinya nggak ada yang di masjid. Kenapa? Karena punya nilai trauma Pak. Lagi kecil bercanda di masjid disambutin sama merbot. Ayo kan? Iya. Anak ini menyimpan nilai traumatik. Ingat Imam Syafi'i mengajarkan ketika beliau masuk ke dalam satu kampung, yang beliau lihat itu cuma 2 perkara di kampung itu. Masjid lebih bagus dari rumah sekitar, dan anak-anak kecil masih mau menghidupkan masjid. Jadi kalaupun mau ini anak-anak kita masuk masjid, Pak, jangan dimarahin. Tugas mereka memang lagi bercanda. Kalau kita marahin nanti ada traumatik dalam diri dia, akhirnya bingung. Aku di masjid dimarahin mulu, akhirnya dia tombak pinggir warung. Mana tenda biru lagi. Ketawanya paling kencing langganan. Sobi, anak kecil itu kan ganggu kekhusyuan kita sholat. Sobi, oh maaf Pak, dalam Al-Quran yang diperintahkan cuman aqimis sholat, bukan waksya'i sholat. Ya, makanya baginda Nabi mengajarkan untuk melatih kekhusyuan kita, dilatihnya bukan sholat fardu tapi lewat sholat sunnah. Bahkan sekelas Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ditantang sama baginda Nabi, ya Rasul, sholatku bisa khusyuk nggak? Oh insya Allah bisa ya Rasul. Ya udah, kalau kau bisa sholat khusyuk, nanti saya akan kasih 2 dari salah satu dari 2 khusyukan saya. Oh baik ya Rasul. Sholat sunnah Rasulullah. Lepas salam langsung ditanya sama Nabi, Ali, mau yang hijau apa yang merah? Yang merah aja Nabi. Kau belum khusyuk dalam sholat. Kok begitu? Karena rupanya ketika saat sholat Sayyidina Ali kepikiran Pak, sorbannya Nabi kan emang cuma punya 2, atau merah atau hijau. Yang paling sering dipakai Nabi yang hijau. Nggak mungkin Sayyidina Ali minta yang hijau, makanya langsung nyebut habis salam yang merah aja Nabi. Itu tanda tuh belum khusyuk sholatnya. Jangan marah-marah loh baginda Nabi saja Pak. Baginda Nabi nih, kalau ada pengurus masjid nih, yang lain ya, bukan masjid kita di sini, bukan yang lain, yang Nurul Iman bukan, yang lain. Kalau ada yang masih marah-marah melihat anak kecil bercanda, maaf, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang sholat sujud, pundaknya dinaikin oleh 2 cucunya yang mulia. Apa marah Nabi? Enggak. Ditunggu sampai Sayyidina Hasan Husain turun. Sudah turun beliau lanjutkan lagi sholatnya. Dan kita kagak ada seujung kukunya sama Nabi.
lu tiba melihat bocah bercanda disabotin, memang siapa kita? Woi. Ya, Iya. besok-besok ngurusin anak kecil gak usah pakai emosi bang. Kalau mau melatih kekhusyukan di sunnah bukan di wajib. Kenapa? Baginda Nabi menghidupkan sunnah, menghidupkan dia bang. Karena beliau mempunyai kekhawatiran di mana-mana pikiran jelek kan dimulai saat takbiratul ihram. Pikiran jelek masuk. Makanya ada seorang wali di tanah Jawa. Satu hari kedatangan orang, kedatangan kamu. Apa? Minta amalan dong. Emang apa? Kunci gudang saya hilang. Biar ketemu, lah semua kalau punya amalan kata cewek gitu. Kayaknya dari Bekasi soalnya. Saya mau kalau punya amalan, udah temenin aja. Itu kalau punya amalan. Iya, tapi bagaimana di gudang itu banyak barang-barang penting. Nah, ini aja dah. Begitu nanti masuk sholat, kamu buru-buru sholat. Nanti sholat ketemu. Ini orang nih pengusaha nih pak, yang nyari kunci gudang bingung. Saya kemarin mau minta tolong malah disuruh. Iya, kan kita begitu. Kita mau minta tolong sama guru malah disuruh, kan kita bingung ya. Tapi iya kan namanya omongan guru, datang ke masjid. Sholat, entah takbiratul ihram, ketemu tuh kunci. Oh iya ya, kunci ada di bawah leger katanya. Bubar sholatnya. Leger. Ini loh salah satunya bang. Kita nggak akan pernah bisa kekhusyukan itu antara kita sama Allah. Makanya dilatihnya lewat sholat sunnah. Kenapa? Pikiran-pikiran jelek tumpahnya di sunnah bukan di wajib. Orang yang biasa menghidupkan sunnah, insya Allah sholat wajibnya sudah aman. Ya, ya adik-adik sekali lagi yang masih mau ngobrol, masih mau bercanda apa-apa, silahkan di belakang saja ya. Soalnya enak ya. Sampai mana saya barusan? Dari Ayub. Memang kenapa kamu ngomong kayak begitu? Ya abang ini kan seorang nabi. Terus minta doa sama Allah untuk disembuhin penyakitnya, pasti Allah kabulkan. Kan abang ini seorang nabi. Oh, Nabi Ayub mendengar pertanyaan tersebut, beliau senyum. Oh, I'm sorry my dear. Mohon maaf ayah bella. Rasanya hati ini terlalu malu minta sembuh sama Allah. Kok begitu bang? Karena Allah masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya. Masya Allah. Itu Nabi Ayub dikasih sakit, minta sembuh ditolak. Kenapa? Malu karena banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya. Kita orang Kota Baru puyeng dikit doang udah kagak mau sholat di masjid. Itu Nabi luar biasa pak perjuangannya pak. Ada Nabi yang dalam berdakwah sampai dicemplungin ke dalam api gede. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau yang mendapatkan gelar Habibullah, beliau juga terbukti sebagai khatamul anbiya, tapi dalam berjuang baginda Nabi tidak dijadikan anak emas oleh Allah. Diuji, digojlok, ditempa. Ayo kita tengok awal-awal mengenalkan Islam, yang melarang baginda Nabi berdakwah orang datang dari paman sendiri. Bahkan nggak tanggung-tanggung loh pak. Tawaran yang ditawarkan kepada baginda Nabi supaya berhenti berdakwah, ini tawaran yang kita orang Kota Baru susah menolaknya pak. Emangnya apa seperti yang ditawarin? 3 buah tak yang sering membuat manusia jadi buta. Harta, tahta, wanita. Karena saat itu belum ada kuota. Kuota ditambah juga. Yang banyaknya ontak lagi. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi, tapi apa jawaban baginda Nabi? Beliau bersabda, wahai paman, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku,
hancur luluh jasad itu dibuat karenanya, tidak akan pernah selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa begitu, Soki? Karena para anbiya sangat sadar bahwa yang namanya perjuangan nggak macam kita makan cabai. Nih hari kita keletak, nih hari juga kita kepedesan. Betul? Perjuangan itu bukan jalan lurus bertabur bunga kanan kiri, tapi yang namanya perjuangan penuh kelokan, penuh onak dan duri yang akan menghalangi kita. Makanya ulama-ulama mengajarkan wa man ladatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada yang namanya kenikmatan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Itu yang pertama. Imannya para nabi mantap, selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ini diajarin sama Guru Mukhtiar. Ada imannya itu kagak naik juga kagak turun, stabil imannya. Ini imannya siapa nih? Ini imannya anti para malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka gak dapat pahala. Malaikat gak pernah salah, gak perlu kagum kita. Emangnya apa Sobi? Karena memang malaikat diciptakan hanya untuk tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Betul kan? Ada malaikat yang semenjak diciptakan Allah tugasnya sujud. Sujud dan juga bangun-bangun sampai sekarang. Ada malaikat yang semenjak diciptakan Allah tugasnya zikir. Zikir aja nggak berhenti sampai sekarang. Bu, malaikat Israel. Kenal malaikat Israel? Kenal di mana? Nah, orang tua baru ada malaikat Israel sekarang. Sakti juga. Baik. Tom, apa tugas malaikat Israel, Tom? Nyambut nyawa. Iya, tahu dia. Tugas malaikat Israel sama Allah ditugaskan untuk mencabut nyawa, Pak. Ya udah dicabutin aja itu nyawa, Pak, sama malaikat Israel. Mulai dari Nabi Adam sampai Adam Jordan. Ini maksudnya akan zaman. Tugas malaikat Israel nyabutin nyawa aja. Enggak pernah malaikat Israel lagi gabut bercanda sama nyawa orang. Ditarik, ditaruh lagi, ditarik lagi, ditaruh lagi. Kagak pernah. Oh iya. Makanya kematian menurut malaikat Israel yang dikenal itu cuma dua. Maaf, malaikat Israel tak pernah kenal mana rakyat, mana pejabat. Maaf, saya minta maaf dulu. Malaikat Israel gak pernah peduli mana ulama, mana umat. Yang malaikat Israel tahu soal kematian cuma dua: su'ul khatimah, husnul khatimah. Penutup yang baik atau penutup yang jelek atau penutup yang baik. Tapi ditansilkan oleh guru saya, Mukarram Mu'allim Fakhruddin Al-Bandani. Cara malaikat maut dalam mencabut nyawa itu beda-beda. Beda-beda. Kalau malaikat maut mencabut nyawa roh orang yang baik, ditafsirkan oleh guru saya, laksana mencabut rambut dari tumpukan tepung. Ketika rambutnya berhasil tercabut, tepungnya tidak terhampar kemana-mana. Tapi ketika malaikat Israel mencabut roh orang jahat, naudzubillah, laksana mencabut batang singkong dari tanahnya. Yang ketika batangnya berhasil tercabut, tanahnya terburai kemana-mana di sekelilingnya. Inilah tamsil husnul khatimah dan su'ul khatimah. Malaikat maut gak pernah peduli, Pak. Wayanya disuruh Allah nyambutnya, nyambutin aja. Ini malahan mungkin sudah banyak yang lupa, Bapak Ibu. Ada seorang malaikat
yang dari semenjak diciptakan sama Allah sampai wayah hari ini belum bertugas sama sekali. Tapi nggak pernah protes nih malaikat. Dari pertama diciptain sampai sekarang belum sama sekali belum bertugas Pak. Tapi nggak protes Pak. Israfil. Ini malaikat makan gaji buta Pak. Israfil. Iya kayak tugasnya belum bertugas. Siapa? Israfil. Malaikat Israfil. Belum niup-niup. Meniup sangkakala. Ya, makanya jangan berharap Israfil cek sound. Selesai. Bahaya. Malahan ada juga seorang malaikat yang diusir dari surga bukan karena melanggar perintah Allah, bukan, cuma karena sombong diusir dari surga. Namanya malaikat Azazil. Ketika Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Adam. Azazil nggak mau. Padahal perintah Allah ke Nabi Adam ini kepada makhluk, sujudnya sujud lihtiraman ala makhlukillah, untuk penghormatan atas makhluk ciptaan Allah, bukan untuk ibadah. Iblis sombong. Ya Rob, saya nggak akan pernah sujud kecuali kepada Engkau ya Rob. Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah ya Rob. Lagian Adam kan anak baru kemarin sore ya Rob. Masa saya disuruh sujud? Gengsi dong. Gengsi. Allah tak terima dengan penolakan Azazil. Azazil, surga bukan buat tempatnya orang sombong. Keluar kau. Keluar malaikat Azazil dari surga, masuk ke neraka, ganti baju bernama Iblis. Malaikat di dalam surga sombong, diusir banget. Kubu kita di Kota Baru sombong. Masuk surga yang mana? Yang kedua, imannya stabil. Naik kagak, turun kagak. Kok bisa? Nah ini masalahnya. Malaikat imannya bisa stabil karena malaikat cuma diberikan akal, tapi kagak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat selalu berbuat baik, dia dapat pahala. Kalau mau hitung-hitungan Pak, kalau malaikat dapat pahala, kita nggak bakal kerambetan Pak. Bener-bener nih, dan malaikat kagak pernah salah. Betul? Yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga ada al-imanu la yazidu wa yanqus. Ada imannya itu kagak pernah naik, cenderung turun terus. Ini bahaya banget. Ini iman siapa nih? Ini imannya hayawan, para hewan. Makanya Bu, Pak, kalau hewan selalu berbuat salah nggak usah dimarah-marahin. Karena mubazir. Emang hewan lagi makan enak-enak, ayam didodol sama kucing. Jangan pakai ngamuk-ngamuk sama kucing. Ya kucing. Ayam kalau lagi datang syahwatnya nggak perlu tengok kanan kiri Pak. Banyak orang kagak ya. Dia cemplak aja dia. Kagak ada urusan. Ya ayam. Betul. Udah siang-siang jalan di depan Kota Baru itu, mana kagak pakai celana. Apa dia malu? Lah ya kuda. Jangan abang besok lihat kuda kagak pakai celana lantas pelak pinggang. Dasar kuda nggak punya pikiran. Kitanya yang gila. Ngapa hewan? Kok bisa Saudi? Hewan cenderung berbuat salah, nggak pernah baik. Nah ini perbedaannya. Berbanding terbalik sifat hewan dengan sifat malaikat. Hewan cuma diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Makanya kalau hewan selalu berbuat salah, udah maklumin aja, nggak usah dimarah-marahin. Apa? Kalau dimarah-marahin, tapi imun badan turun. Kalau imun badan turun, COVID yang naik lagi. Repot lagi ntar kita. Udah cukup maklumin aja. Itu yang ketiga. Yang keempat ada al-imanu yazidu wa yanqusu.
Ada imannya itu kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa nih? Iman kita orang Kota Baru. Iman kita nih. Iman kita nggak pernah stabil, Bang. Bahkan kalau mau jujur, maaf nih ya, maaf saya minta maaf. Iman kita masih bergantung dengan siapa kita berteman. Itu iman kita tuh. Ya maaf. Kalau kita lagi dekat sama Kiai Agus, udah cakep banget iman kita di sini. Peci kalau copot-copot, sarung kalau ganti-ganti, pengajian datang, apa lagi dekat sama dia. Tapi begitu keluar masjid Nurul Iman aja, ada temennya lagi main judi online, ikut aja nge-shop itu. Itu iman kita tuh, Bang. Masih iman bergantung dengan siapa kita berkawan. Makanya baginda Nabi mengajarkan seseorang bisa dilihat dari agama kawannya. Seseorang bisa dilihat dari agama kawannya. Orang tua saya dulu pernah menitikkurkan kepada kami putra-putra beliau. Apa? Beliau pesan kepada kami para putra beliau, carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang cuma sebatas membenarkan perbuatan kita. Kenapa? Karena iman kita naik turun, Bang, nggak pernah stabil. Ketika iman kita naik turun, makanya jangan heran. Dulu orang tua saya juga yang ngomong. Cuma saya ngambil anak makola dari orang tua saya aja gitu. Orang tua saya juga dulu yang ngomong. Karena iman kita naik turun, makanya Islam itu dibagi ada 3 jenis muslim. Muslim ada 3 jenisnya. Ada muslim beneran, ada muslim musiman, ada muslim musimin. Muslim beneran, muslim musiman, muslim musimin. Bener-bener ini. Muslim beneran gimana? Nih yang kita hadir di Nurul Iman. Semua yang hadir insya Allah muslim sejati. Amin. Amin. Kalau muslim musiman bagaimana? Ya lihat musimnya aja. Wahnya maulid, ikut maulid. Wahnya mi'raj, datang mi'raj. Ya. Ntar nuzulul Quran, duduk di masjid. Waktunya nyepi, ikut matiin lampu rumah. Kemarin Desember Natal ikut pakai topi Santa. Ya tergantung aja musiknya. Makanya muslim-musliman kalau namanya tumbuhan toge. Tahu toge? Toge tumbuhan yang paling kepo, Bang. Di mana aja mau ikut campur urusan itu. Di gado-gado ada. Di ketoprak ikut. Di bakso nyemplung. Sampai di gorengan nongol. Makanya toge nggak ada yang nonton. Gorengan apa? Bakwan. Bener-bener itu ya. Jangan sampai kita di Kota Baru ini muslim mentalnya kayak toge, Bang. Tapi maaf, saya minta maaf, beri maaf. Berapa banyak muslim-muslim kita yang saat ini mentalnya seperti toge, Bang? Memang bagaimana muslim toge, Soki? Terbentur pada kalimat pluralisme yang akhirnya terjebak dalam pembenaran semua agama. Soki, semua agama itu baik, semua agama itu benar. Jadi nggak perlu kita fanatik kepada satu agama. Setan yang ngomong begini setan, ya betul ya Bu ya. Kenapa? Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, saya setuju. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan. Tapi kalau berani berkata semua agama benar, nanti dulu. Semua agama benar, koma, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Kok begitu, Sobi? Loh, kalau kita di Kota Baru udah berani bilang semua agama benar, Bang, ntar akan ada Islam yang ke Kristen-Kristenan, Kristen yang ke Buddha-Buddhaan, Buddha yang ke Hindu-Hinduan, Hindu yang ke Konghucu-Konghucuan. Akhirnya kita udah gak lagi pakai agama di sini. Kalau orang Bekasi paham agama sudah gak dipakai, paham komunis, gak perlu bersusah payah pakai bawa senjata untuk menyerang kita. Mereka berhasil masuk ke tempat kita.
Sauki nggak boleh begitu Sauki. Emangnya kenapa salah saya ngomongin? Ya salah lah. Kita kan tinggal di Indonesia. Indonesia asas Pancasila, di mana nilai Pancasila ada nilai-nilai yang namanya toleransi. Bang, kalian para pahlawan toleransi. Malam hari ini saya di Masjid Nurul Iman ingin berkata, kami umat Islam jangan kalian ajarkan soal toleransi, Bang. Kami umat Islam sadar bahwa kita tinggal di Indonesia. Berbagai macam agama tumbuh dengan subur di tanah air tercinta kita. Betul? Makanya guru-guru kita sudah sepakat mengajarkan kepada kita umat apa? Kita umat Islam wajib menghormati orang lain agama. Tapi kalau persoalan agama orang lain, Al-Quran sudah menuntun kita, Bang. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu batas toleransi sesungguhnya, Pak. Makanya maaf, saya minta maaf. Saya berani berkata, lewat guru-guru saya pun yang memberitahu, saya berani berkata, toleransi bukan soal bisa baca Quran di dalam gereja, Pak. Toleransi bukan soal baca maulid Nabi di dalam gereja. Bukan juga bagian toleransi yang ketika bangga dan bisa sholat di altar gereja. Itu bukan toleransi, Bang. Ini pelecehan. Kenapa? Karena menghidupkan ibadah di dalam ibadah agama orang lain. Betul? Kalau memang baca Quran kita iakan toleransi, Bang. Baca maulid baginda Nabi diiakan toleransi. Sholat berjamaah pun di altar gereja kita iakan toleransi. Maka jangan salahkan saudara-saudara kita lain agama. Ketika nanti di masa yang akan datang masuk Idul Fitri dan Idul Adha, mereka akan masuk ke Nurul Iman lalu akan nyanyi lagu rohani mereka lewat speaker masjid. Oh, Syauki, mana mungkin itu terjadi? Saat ini itu nggak terjadi. Tapi saya minta maaf, Islam bukan hanya terbatas pada diri kita, Pak. Islam kita akan kita wariskan kepada anak keturunan kita. Kalau kita tidak rawat baik-baik anak keturunan kita, nanti mereka dewasa dinyanyikan dan dilakukan dengan lagu toleransi macam ini, hal itu tidak akan bisa terjadi di masjid kita nanti. Untuk beberapa orang dibilang lucu seperti ini, Pak. Kenapa? Karena masih ada yang berani berkata ini bukan bagian toleransi. Sauki, mungkin kamu nggak baca sejarah. Sejarah apa? Sayyidina Umar itu pernah sholat di dalam gereja. Oh begitu? Iya. Kata siapa? Katanya. Nah, saya bilang abang, dia harus membaca utuh cerita ini, bukan cuma katanya. Sayyidina Umar memang pernah sholat di dalam gereja, tapi bukan di altar, di kamar pendeta. Sebelum sholat Sayyidina Umar minta sama pendeta untuk menurunkan atribut ketuhanan. Jadi saat Sayyidina Umar nggak ada itu namanya gambar-gambar. Toleransi oke, sebatas muamalah. Kalau toleransi sebatas itu sudah ibadah, ini bukan toleransi, Bang, pelecehan. Betul? Gara-gara apa? Gara-gara iman kita kepada Allah ini udah mulai lentur, Bang. Kita sudah tidak lagi yakin merasa. Makanya sering saya bilang, untuk apa sih kita mati-matian untuk sesuatu yang tidak bisa kita hormati, Bang? Bukankah lebih baik kita hidupkan untuk apa yang memang modal kita setelah kehidupan di kota baru ini? Ingat bahwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak mana kita lari ketika mulut kita terkunci, tangan kita yang bicara, kaki kita yang bersaksi tentang apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Saat ini kita berdalih dengan berbagai macam rujukan-rujukan kita, sehingga kita lupa menemukan esensi Islam itu sendiri. Makanya saya berani bilang, ini maaf, ada yang berapa sih?
Sampai jam 1. Sanggup? Kuat? Kuat bersih. Makanya saya berani bilang Bapak Ibu Kiai, minta maaf saya harus ngomong seperti ini. Saya minta ridho, minta maaf. Belakangan ini kan sangat terasa, ya. Ini gara-gara mental musliman. Sangat terasa, Bu, sangat terasa bahwa kita memang di Bekasi ini, di Indonesia ini pada umumnya, kita di Indonesia sedang berpacu dalam agama. Melodi. Tadi saya ngomongin agama, melodi. Sedang nonton TV. Wih, itu. Kita di saat ini di Indonesia Bang sedang berpacu dalam agama Bang. Makanya saat ini metode-metode old school, metode-metode yang guru-gurunya guru kita pernah jalankan, saat ini sudah mulai tidak lagi bisa dipakai. Harus menemukan formulasi baru untuk membuat Islam ini menarik. Ya, guru-guru kita kan memang dulu mengajarkan kitab Ta'limul Muta'alim Bang. Di mana Ta'limul Muta'alim, cinta kita kepada guru itu wajib. Apa yang guru kata kita harus ikutin. Itu Ta'limul Muta'alim. Kenapa? Guru saat itu sedikit. Kita perlu guru saat ini Bang. Kalau kita masih menggunakan metode seperti itu, guru harus didatangi, kalah kita dengan orang lain. Sudah waktunya kita bukan menunggu bola, tapi sudah waktunya kita harus jemput bola. Banyak saudara-saudara kita yang di pinggir jalan, banyak saudara-saudara kita yang belum bisa menikmati indahnya majelis ilmu. Ayo kita ajak. Umat Islam harus bersatu, kita harus asik, asuh. Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Makanya saya berani bilang maaf sekali lagi, saya minta maaf ya, saya minta maaf sekali lagi dari itu. Ini yang membuat Islam mundur Pak. Bukan karena faktor agama-agama saudara-saudara kita Pak di luar Islam. Kalaupun itu ada, itu cuma kecil aja Pak. Cuma sebatas batu sandungan aja, kecil aja buat kita. Tapi sesungguhnya yang jadi menghalang Islam untuk maju Pak, apa? 3 perkara dalam diri Islam ini sendiri. 3 perkara dalam diri Islam ini sendiri yang membuat Islam ini sekarang ini, yang membuat Islam ini menang secara kuantitas tapi kalah kita secara kualitas. Apa? Pertama yang membuat Islam mundur apa? Pertama, akibat diamnya orang-orang alim di antara kita saat ini. Itu yang membuat Islam mundur. Iya, saya nggak salahkan beliau. Beliau juga udah capek ngurusin kita. Kenapa? Karena orang tua saya mengajarkan ulama dengan umat itu harus seperti macan sama hutan. Hutan kalau di dalam masih ada macannya, orang nggak berani nebang pohon sembarangan, betul nggak? Umat kalau di tengah-tengahnya masih ada ulama yang berani amar ma'ruf nahi munkar, maksiat nggak akan merajalela saat ini, Bang. Efek yang dihasilkan dari diamnya ulama-ulama kita apa saat ini? Kemaksiatan sudah merajalela. Minuman keras saat ini sudah layak minum air putih saja. Betul? Judi saat ini udah nggak perlu pakai bandar, Pak, lewat handphone kita bisa berjudi. Pelacuran udah nggak perlu kita datang lagi, Pak. Apa? Sudah ada aplikasi plat hijau. Micet. Jelas. Plat hijau. Betul. Kita lupa sebuah makalah mengajarkan kepada kita apa? Qawamud dunya bi'arbatil asya. Bangkitnya dunia dikatakan oleh 4 perkara. Salah satunya apa? Alimul ulama. Kealimannya ulama-ulama kita. Alim di sini bukan cuma sebatas amar ma'ruf, Pak.
Tapi alim di sini adalah yang bisa melakukan juga nahi munkar. Kalau amar ma'ruf semua juga bisa. Betul. Bang, ayo sholat bang. Bang, ayo sedekah bang. Bang, ayo datang majelis taklim. Itu amar ma'ruf. Semua orang bisa melakukan. Tapi ketika ada yang berani nahi munkar di tengah-tengah kita, atau ketika berhadapan dengan nahi munkar, banyak kita umat Islam cuma maju mundur layaknya sahih. Bang, di sana ada yang ustaz, sana ada yang lagi mabuk. Enggak enak itu kan masih incing buah. Incing kita berdalih. Agama Islam mengajarkan kulil haq walau kana murad. Ngomong yang benar walaupun itu pahit. Jamu pahit tapi nyehatin. Betul. Ulama dengan umat hutan sama macan. Kalau di hutan masih ada macannya, insya Allah nggak akan ada perkembangan pohon. Kalau ulama kita berani amar ma'ruf nahi munkar, kemaksiatan nggak akan merajalela. Betul. Macan harus jaga hutan. Setuju? Setuju? Ulama harus jaga umat. Setuju? Tapi jangan lupa, hutan pun harus tahu kebutuhan macan. Jadi jangan cuma macan doang disuruh jagain hutan bang. Hutannya lemes, hutannya pelit, lemes macannya bang. Makanya jangan salahin para macan-macan kita sekarang punya pemikiran, mending saya ikut sirkus, nggak kerja capek jagain hutan dapat daging sekilo. Tapi lihatlah nasib macan yang tidak tinggal di dalam hutan, dilecehkan pak, tidak ada harganya. Betul. Ini kita cuma berpikir ulama jagain kita umat, tapi kita umatnya nggak mau tahu nasib ulama-ulama kita. Ilmu kita sama guru nih bang, maaf nih bang ya, maaf. Ilmu kita sebagai murid ke guru masih sebatas kiai mah ilmunya pan ikhlas. Entar dulu Rudolfo. Keikhlasan ilmu ulama kita, guru-guru kita itu cuma milik beliau sama Allah. Ingat, laula rabbi ma araftu rabbi. Kalau saja tidak ada guru-guru kita ini, maka kita tak akan kenal siapa Tuhan kita bang. Ulama nggak minta dihargai. Tugas kita lah sebagai umat menghargai ulama. Ini maaf sekali Pak, kita di Bekasi nih Bang, lebih menghargai seekor burung beo daripada kiai Bang. Benar-benar saya ngomongin mah, ini guru saya mah kalau air hujan Bang, namanya air hujan sewaya-waya turun. Yang kita butuhin orang Kota Baru tuh air sumur, maka jaga baik-baik sumurnya biar airnya tetap lancar. Ini kita mau orang lain, kita ayak-ayak, kita koyo-koyo kemana-mana, pakein ketimpringan gitu, ada guru lekar datang, diam aja dia berapa bego. Biarin ngomong guru dari mana? Saya mah kalau air Pak, air hujan, cuma nambahin debit doang, cuma nambahin debit air doang. Yang tadinya pengajian udah ada bosan, datang orang luar jadi semangat lagi. Jadi kita lebih menghargai seekor burung beo, nggak percaya? Burung beo, tahu burung beo kan? Tahu burung beo kan? Burung beo yang timbang bisa assalamualaikum doang bang. Assalamualaikum, 4 juta berani kita bayar. Beo, paseng kagak, mati kagak, assalamualaikum 4 juta bang. Dan guru-guru kita nih bang, assalamualaikum paseng. Baca kitabnya lancar, nerangin kitabnya 4 lembar, meniran bibir, keluar dari Nurul Iman 200.000. Udah gitu sendalnya pakai ilang lagi. Ada yang kayak begitu nih? Enggak. Ya maaf saya ngomong kayak begitu. Jadi jangan salahkan ulama-ulama kita sekarang berdiam diri Pak.
Kita perlu beliau di saat beliau sehat, Bang. Sakitnya apa kita ada yang peduli sama guru kita, Bang? Kita perlu beliau di saat beliau senang. Susahnya kita nggak ada yang mau tahu orang Kota Baru, Bang. Padahal baginda Nabi sendiri yang mengajarkan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi ketika Nabi saat ini sudah tidak ada di tengah-tengah kita, yang mengenalkan kita kepada Allah adalah guru-guru kita ini. Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama kita di sini. Dan saya yakin ulama-ulama Bekasi terkenal dari Rahmatul Abrar, ya ini Nur Ali. Memang ulama-ulama Bekasi ini memang macan semua. Tapi saya mesti sayang, berapa banyak sekarang macan-macan yang sudah pada ompong, gigit tapi malah beli. Ompong. Kenapa? Karena sudah tidak lagi berani beramal ma'ruf nahi munkar. Al-imanuhum fi amrobihim. Jadi kita protes kalau guru-guru kita, maaf, kita ngaku sebagai murid guru-guru kita ini, Bang. Tapi berapa banyak dari kita yang masuk ke dapurnya melihatin dan merasa masih ada apa enggak? Minyak gorengnya masih ada apa enggak? Ini kita kalau yang orang luar datang ke kampung kita arah pakai timpringan, Bang, panjang arak-arakannya. Guru-guru ngaji kita, maaf, model saya, model guru-guru yang penceramah datang ke sini, sekali lagi saya tekanin, itu cuma air hujan. Itu cuma air hujan yang kita butuhin di sini, air sumur. Makanya saya pesan, jaga baik-baik sumur kita supaya tetap memancarkan airnya. Setuju? Itu yang membuat Islam mundur. Akibat diamnya orang-orang alim di antara kita. Yang kedua, yang membuat Islam mundur apa? Yang kedua yang membuat Islam mundur apa? Fanatisme organisasi. Ini yang membuat Islam mundur. Kita merasa organisasi kita paling benar, sehingga itu kita jadikan tiket untuk menyalahkan organisasi-organisasi lain di luar organisasi kita. Kita lupa bahwa tugas baginda Nabi diutus ke dunia sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Kalau boleh saya contohkan rahmatan lil alamin itu, kalau saya boleh jadikan sebuah benda, dimaafin. Kalau boleh dijadikan sebuah benda, ditamsilkan menjadi sebuah benda, rahmatan lil alamin itu satu lingkaran besar. Di mana yang namanya lingkaran kan nggak ada sudut di dalamnya, betul? Ada nggak lingkaran sudutnya? Ada nggak? Nah, lalu kenapa kita harus berkotak-kotak dalam kehidupan kita bermasyarakat? Maulid lah pakai dikata bid'ah, Yasin tahlil lah pakai dikata haram. Belum apa sih kejadian? Belum lama ya itu ya. Saya ceramah di daerah Kalimantan. Waktu masuk sholat, kita ikut sholat berjamaah. Setelah saya salam, memang kebiasaan yang diajarin saya lihat dari orang tua saya. Selepas salam, saya usap muka. Imam kita begitu kalau kita lihat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Usap muka dari kita. Ada teman sholat di sebelah saya lihatin. Saya lihatin. Please saya lihatin lagi. Ya ibu tahu nih Bang. Iya. Saya aja ogah, paling kalah. Saya lihatin dan saya lihatin lagi. Saya bilang, ada apa Bang? Lihat Bang. Enggak. Abang tadi usap muka ya? Iya. Kan enggak ada tuntunannya Bang. Tadi enggak nyontohin usap muka. Allahu Akbar, saya udah kamu belakang saya. Kamu belakang aja. Kalau kamu diamin lama-lama malah kamu belakang aja. Saya ya. Contohin Bang. Ya. Nah kalau yang Nabi contohin kan bid'ah Bang. Muka saya. Maksudnya
Yang haram tuh kalau saya habis salam saya usap muka abang. Itu yang haram. Iya. Bang, saya bilang, saya usap muka saya bukan bagian sholat. Kenapa? Karena saya usap muka bisa setelah salam kedua. Dan kalau kita belajar fikih, salam kedua dalam sholat kan sunnah. Betul? Jadi usap muka itu bukan bagian dari sholat. Jadi habis kita salam, kita mau joget juga gak ada masalah. Pakai usap muka dikata bid'ah katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bid'ah habis salam saya usap muka kamu. Itu baru bid'ah. Ayolah kita cari persamaan, jangan pernah memperbesar perbedaan. Pepatah bijak mengajar baginda Nabi mengajarkan unzur maqala wala tanzur maqala. Biar keluar dari pantat ayam. Kalau memang telur ambil. Tuh. Biar keluar dari pantat lurah. Kalau kuning lari. Jangan lihat siapa yang ngeluarin, lihat apa yang dikeluarin. Setuju? Tuh, yang kedua tuh, yang bikin fanatisme. Perbedaan bang, kalau kita mau membesar bang, sampai kiamat gak akan selesai. Ini punya dalil, ini punya dalil, ini pergi berdebat, ini berdebat. Capek kita sama perbedaan. Makanya ketika terjadi perbedaan di antara kita umat, kembalikan lagi kepada Al-Quran. Al-Quran lah yang mengajarkan ketika timbul perbedaan, lana a'maluna walakum, selesai. Bijaksana dalam perbedaan. Kenapa? Perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat, kata baginda Nabi, adalah rahmah selama tidak untuk berpecah belah. Kenapa? Karena baginda Nabi mengajarkan al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lain adalah bersaudara. Dari manapun kita berada, dimanapun kita berada, selama akidahnya sama, itulah saudara kita. Ketika terjadi ikhtilaf, lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi buat saudara-saudara saya, tolong jangan terlalu gampang untuk mengarang-arangkan sesuatu, karena kita juga punya dalil. Betul? Tapi kalau semua pakai dalil, habis kita berantem mulu, nggak selesai-selesai. Sekarang begini dah, saya tanya. Boleh saya tanya? Boleh. Pak, Bapak kan nikah sama istri ya? Nikah nggak? Nikah. Bu, Ibu nikah kan sama suami? Nikah. Cinta nggak sama suami? Apa dalilnya? Bapak apa dalilnya cinta sama istri, Pak? Nggak ada. Bid'ah. Lah kalau cinta sama istri nggak berdalil saja kita iyakan, masa iya kita cinta sama Nabi harus pakai dalil? Di mana keimanan kita kepada Nabi nanti Pak ketika ditanya sama Allah? Kalau untuk cinta sama pasangan kita nggak perlu berdalil, kok cinta sama Nabi kita harus pakai dalil, Pak? Paham di sini? Paham sampai sini? Jadi ayo sama-sama kita sekali lagi saya ulang, mengembalikan nilai-nilai kepada Allah, keimanan kepada Allah. Sama-sama kita harus saling asuh. Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Perbedaan yang terjadi cuma karena tempat dakwahnya berbeda. Maaf sekali saya minta maaf. NU dan Muhammadiyah bedanya apa? Nggak ada beda, karena Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dengan Hadratus Syekh Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya di satu guru. Di mana? Syekhona Khalil Bangkal. Yang namanya ngajinya sama satu guru, iloh kan beda-beda. Iya kan? Tapi kenapa dalam penerapan yang berbeda? Wilayah dakwahnya beda. Sama kayak imam mazhab. Antara Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu guru murid.
Imam Syafi'i dan Imam Hanafi ngajinya sama Imam Malik. Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal ngajinya sama Imam Syafi'i. Ngaji itu bisa beda karena wilayah dakwahnya berbeda. Ini apalagi kalau Ramadan ya ramai banget kita ngomong perbedaan soal imsak atau imsak. Sorry, kita kan Islam ini kan lahir di tanah Arab. Terus di Arab kita nggak pakai imsak, masa iya kita di Bekasi pakai imsak? Saya bilang lihat dulu bang. Yang tidak menggunakan imsak adalah mazhab Imam Malik. Di mana peta dakwah Imam Malik saya bilang Jazirah Arab. Di mana di orang Arab itu kalau soal ibadah lebih tertib. Ini bedanya nih bang. Arab ibadahnya lebih tertib bang. Kalau abang kesempatan umroh Ramadan, abang saksiin sendiri bahwa orang Arab begitu selesai sahur langsung berbondong-bondong menuju masjid. Jadi merebut kagak pakai kelimpungan nyariin jamaah. Langsung aja azan. Kenapa? Lah semua yang ngumpul di masjid. Ngapain lagi? Betul? Betul. Ibadahnya lebih tertib. Lah terus kita kenapa harus pakai sogi? Karena kita di mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i peta dakwahnya itu di Jazirah Asia, meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei sampai Thailand. Di mana? Nggak usah jauh-jauh sampai Asia-Asia. Di mana orang Bekasi sama ibadah masih suka ngentengin pak. 2 menit mau azan baru bikin kopi pak. Iya. Nah ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i bijaksana. Daripada lagi enak minum kopi kedengaran azan batal puasanya, makanya dibikinlah sistem imsakiyah. Begitu pak. Lalu kalau NU sama Muhammadiyah sekali lagi peta dakwah yang berbeda. Peta dakwah yang berbeda ini yang membuatkan menjalankan agama jadi berbeda. Mbah Hasyim Asy'ari menciptakan Nahdlatul Ulama di wilayah Jawa Timur. Di mana kita semua tahu tahun 50 saat NU diciptakan, wilayah Jawa Timur terutama Tebu Ireng itu daerah maksiat. Molimo kalau yang keluaran Tebu Ireng pasti ingat. Ada di Tebu Ireng Molimo pak, Madar, Madon, Mendem, Maen, Maling. Semua kemaksiatan ada di situ. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari dalam mendirikan NU syariat yang dikedepankan. Lalu kalau Mbah Ahmad Dahlan untuk pergerakannya di wilayah Jawa Tengah, tepatnya Yogyakarta. Di mana kita tahu wilayah Yogyakarta adalah wilayah keraton golongan ningrat. Di mana jangankan di Jogja, di Bekasi juga yang namanya orang kaya kagak mau susah. Betul? Betul. Makanya dibikin mudah. Udah sholat nggak usah pakai kunut, kelamaan. Bahasa kita nih, bahasa kita kelamaan deh. Nabi juga pernah sholat pakai kunut kok. Nggak mau yang suruh ngapain pakai tahlilan. Yang penting kita zikir la ilaha illallah. Makanya diringankan. Coba bayangkan ketika metode Mbah Hasyim Asy'ari dibawa ke Yogyakarta yang golongan ningrat, nggak akan terpakai Islam, nggak akan diterima. Pun ketika dakwanya Mbah Ahmad Dahlan diterapkan di Tebu Ireng, malah jadi bahan lecehan. Ini yang harus kita pahami dalam perbedaan. Jadi yang senang kunut, tapi pas sholat subuh nggak di masjid yang nggak pakai kunut, jangan marah-marah. Cukup ikutin imam saja, selesai sudah. Kenapa? Dewasa dalam perbedaan. Yang sholat subuhnya nggak pakai kunut, sholat di masjid yang pakai kunut, cukup angkat tangan, aminkan doa imam. Emang berapa susahnya? Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Lah kan doa kunut cakep.
Betul. Minta hidayah terbaik yang Allah berikan buat kita loh. Pak, ini kan cakep. Ini mentang-mentang kita nggak pakai kunut, sholat di masjid pakai kunut. Wow, tenang aja begini. Ngapain? Ayo kita bijaksana dalam perbedaan. Mbah Hasyim Asy'ari ketika silaturahmi ke tempat Mbah Ahmad Dahlan diangkat jadi imam. Mbah Hasyim Asy'ari tidak pakai kunut sholat subuh. Ketika Mbah Ahmad Dahlan membayar silaturahmi ke Tebu Ireng diangkat jadi imam sholat subuh, Mbah Ahmad Dahlan sholat pakai kunut. Ini kan cuma perbedaan saja, Pak. Jadi jangan pernah kita masalahin. Yang pakai kunut bagus karena Nabi juga pernah sholat pakai kunut. Yang nggak pakai kunut, Nabi juga pernah nggak pakai kunut karena sahabat tidak ada yang 24 jam ikutin Nabi terus. Sahabat ini oversip bang, kalau bahasa kita sekarang bang. Sahabat yang ngeluarin dalil Nabi nggak pakai kunut karena saat sholat subuh Nabi nggak pakai kunut, makanya dikeluarin dalil Nabi nggak pakai kunut. Sahabat yang ngeluarin dalil pakai kunut karena ketika sholat subuh Nabi pakai kunut, makanya ngeluarin pakai kunut. Jadi makin bingung sih. Kalau yang pakai kunut sah, nggak pakai kunut sah, yang kagak sholat subuh. Sholat. Ya, Iya. paham ya? Ayo jangan pernah kita saat ini kita harus berdewasa dalam perbedaan. Setuju? Yang kedua, yang ketiga terakhir apa yang membuat Islam mundur? Yang ketiga terakhir yang membuat Islam mundur, ini yang mental musliman. Yang ketiga, semakin banyaknya orang munafik dalam diri kita. Ini yang membuat Islam mundur. Ya. Nama Abdul Rahman, pekerjaan tolong ayam. Udah nggak bangga lagi dengan citra sebagai Islam ini. Beda yang mau masih banyak ulama-ulama kita. Kalau kita menemukan batang kita, pola kita kepada Allah, maka kita harus lewati pintu lewat guru-guru kita. Laula Rabbi ma'araftu Rabbi. Kalau saja tidak karena guru-guru kita, maka niscaya kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita. Ayo di peringatan Maulid ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Terakhir sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manis kamahahun nabi sabab hidup satu khas Rahmatul Abrar Kiai Nur Ali dan Al-Walid Kizrin dan Setawi Haji Sekali dan Binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Alam kubur beliau-beliau. Jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan majelis Maulid Allah angkat segala penyakitnya. Amin. Allah sehatkan menurut jasmaninya. Amin. Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Amin. Yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini. Majelis ilmu ay majelis mustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan dari Fatihah yang kita bacakan, keberkahan kita duduk di majelis Maulid, keberkahan kita duduk bersama guru-guru dan ulama-ulama kita di sini, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah SAW sebagai penyebab apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajat. Amin. Allah lapangkan segala urusannya. Amin. Allah luaskan rezekinya. Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan majelis Maulid Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan yang saleh dan salehah. Lewat keberkahan majelis ilmu Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan kita bawa pulang di peringatan Maulid ini apa? Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Iman kita yazidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun. Jadi tanamkan kembali nilai-nilai keimanan dalam kehidupan kita. Juga tolong jangan egois, wariskan iman kita kepada anak keturunan kita. Islam bukan agama warisan, saya setuju itu ya. Tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita nanti, Pak, nah kaum bocah zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silakan berubah neng, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita neng. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang. Dan dalam iman nanti, saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang saya besar-besarnya. Jumpa lagi dengan kesempatan insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan